kembali lagi bersama saya di channel YouTube yang sama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham BGTG. Adapun profil singkat perusahaan dan para pemegang sahamnya adalah sebagai berikut. PT Bank Ganesha Tbk, dengan kode saham BGTG, adalah salah satu bank swasta nasional di Indonesia dalam kategori Bank Buku 2 yang menawarkan produk dan layanan perbankan di segmen perbankan konsumer dan komersial. Bank Ganesha resmi listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Mei 2016 dan beralamat kantor pusat di Wisma Hayam Wuruk lantai 12, Jalan Hayam Wuruk nomor 8, Jakarta Pusat, kode pos 10120. Perusahaan didirikan pada tanggal 15 Mei 1990, sekitar 35 tahun yang lalu. Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 12 Mei 2016. Kurang lebih sekitar 9 tahun yang lalu. Perusahaan berada pada papan pencatatan, pengembangan. Sedangkan sektor, keuangan. Dan subsektor, ban. Industri, ban. Subindustri, ban. Adapun kegiatan usaha utama perusahaan, perbankan. Adapun daftar pemegang sahamnya, tetapi kami ingin memberitahukan, kemungkinan data sudah berubah. Silakan merujuk pada data terkini. 1. PT Equity Development Investment Tbk, 33,53%. Atau sebanyak 8,03 miliar lembar. 2. Equity Global International Limited, 23,93%. Atau sebanyak 5,73 miliar lembar. 3. UOBK Hyan Pty Ltd, 5,79%. Atau sebanyak 1,38 miliar lembar. 4. Ibrahim, 0,04%. Atau sebanyak 8,81 juta lembar. 5. Masyarakat Warkat, 1,65%. Atau sebanyak 396,82 juta lembar. 6. Masyarakat non-warkat, 35,06%. Atau sebanyak 8,4 miliar lembar. Kita lanjutkan dengan laporan keuangannya. Aset, 9,2 triliun, tahun sebelumnya 10,35 triliun, turun sebesar 1,14 triliun, atau 11,09% dari tahun sebelumnya. Kita lanjutkan ke pembahasan utang perusahaan, total liabilitas atau utang, 5,64 triliun, tahun sebelumnya, 6,91 triliun, turun sebesar 1,27 triliun, atau 18,37% dari tahun sebelumnya. Khusus untuk saham sektor keuangan, tidak ada perhitungan current ratio, dikarenakan tidak memiliki pos aset lancar dan pos utang jangka pendek, jadi skip saja. Kita lanjutkan ke perhitungan rasio utang dan modal, atau yang biasa disebut dengan DER. Total ekuitas atau modal sebesar 3,56 triliun. Tahun sebelumnya, 3,44 triliun. Naik 121,25 miliar. Atau sekitar 3,52% dari tahun sebelumnya. Maka perbandingan antara utang dan modal atau DER adalah 158%. Patut dicermati, rasio utang dan modal atau DER yang tinggi pada bank sangatlah wajar karena tabungan nasabah dianggap sebagai liabilitas atau utang. Jika kita perhatikan, ekuitas di kuartal sekarang merupakan rekor tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal dan tahun-tahun sebelumnya. Kita lanjutkan ke rasio-rasio lainnya. Ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 3,56 triliun, tahun sebelumnya 3,44 triliun, naik sebesar 121,25 miliar. Atau sekitar 3,52% dari tahun sebelumnya. Ini merupakan pencapaian tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal dan tahun-tahun sebelumnya. Menandakan bahwa perusahaannya bertumbuh.
Sejenak kita memperhatikan sebagian dari komposisi ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk. Saham biasa, 2,39 triliun. Tambahan modal disetor, 692,11 miliar. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, 449,29 miliar. Sementara laba bersih sebesar 107,44 miliar, kuartal tahun sebelumnya 60,26 miliar. Naik sekitar 47,18 miliar atau sekitar 78,30% dari kuartal tahun sebelumnya. Merupakan laba bersih terbaiknya apabila dibandingkan dengan kuartal-kuartal dari tahun sebelumnya. Pertanda ada perkembangan dalam perusahaan. Kita memperhatikan bahwa laba perusahaan ini sudah naik 15 kuartal secara berturut-turut sejak kuartal 4, tahun 2021 sampai saat ini, yakni kuartal 2, tahun 2025. Lanjut ke pembahasan jumlah saham beredar dan kepemilikan publik atau masyarakat. Jumlah saham beredar sebanyak 23,73 miliar. Jumlah saham beredar berubah, menandakan adanya aksi korporasi seperti right issue, stock split, tender offer, reverse stock split, buyback dan lain sebagainya. Kita lanjutkan pada kepemilikan masyarakat di saham ini. Adapun kepemilikan publik atau masyarakat berdasarkan data terkini adalah 35,41%. Tepatnya, 8,4 miliar. Sedangkan ranking emiten berdasarkan bobot di posisi harga terakhir, berada pada urutan ke-232, di bawah SEM, BWPT, SMDR, dan seterusnya. Selanjutnya kita beralih ke format saham dan kepemilikan asing. Kita mulai dengan format warkat, sebanyak 8,43 miliar lembar saham atau 35,18% masih berbentuk warkat atau kertas saham. Perlu diketahui, warkat tidak bisa diperdagangkan di pasar reguler. Adapun kepemilikan asing dalam format scriptless, sebanyak 8,05 miliar lembar saham atau 33,62, sementara kepemilikan lokal dalam format scriptless, sebanyak 7,47 miliar lembar saham atau 31,20%. Sejauh ini bisa kita lihat, bahwasanya kepemilikan asing lebih banyak. Tetapi hampir berbanding dengan kepemilikan lokal, dengan perbandingan 1:1,08. Sementara kepemilikan lokal terkini, asuransi, 0 lembar. Perusahaan, 4,92 miliar lembar. Dana pensiun, 0 lembar. Keuangan, 0 lembar. Individu, 2,54 miliar lembar. Reksadana, 0 lembar. Sekuritas, 500,18 ribu lembar. Yayasan, 2,76 juta lembar. Lainnya, 0 lembar. Sedangkan kepemilikan asing terkini, asuransi, 0 lembar. Perusahaan, 6,07 miliar lembar. Dana pensiun, 0 lembar. Keuangan, 132,39 juta lembar. Individu, 334,7 ribu lembar. Reksadana, 26,56 juta lembar. Sekuritas, 1,82 miliar lembar. Yayasan, 0 lembar. Lainnya, 1,24 juta lembar. Kita beralih ke tingkat likuiditas saham. Likuiditas adalah kemudahan konversi uang ke lembaran saham maupun sebaliknya. Maka di bulan Oktober 2025, rata-rata frekuensi 2.106 kali. Rata-rata nilai 7,88 miliar rupiah. Rata-rata volume 68,89 juta lembar. Di bulan ini, asing melakukan jual bersih atau net sell sebanyak 2,6 juta lembar. Adapun histori perdagangan di bulan sebelumnya, yaitu bulan September 2025. Rata-rata frekuensi 5.200 kali. Rata-rata nilai 5,8 miliar rupiah. Rata-rata volume
51,66 juta lembar. Di bulan ini, asing melakukan jual bersih atau net sell sebanyak 37,9 juta lembar. Untuk transaksi asing di tahun ini, selengkapnya bisa Anda baca sendiri. Adapun maksud dan tujuannya, bisa diterjemahkan menurut versi masing-masing. Selanjutnya, kita beralih ke harga saham. Harga terakhir hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025, per lembar sahamnya ditutup dengan harga 115. Kita lanjutkan ke perhitungan rasio-rasio. Adapun ROA 2,33%. Merupakan ROA terbaiknya dibandingkan dengan kuartal dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan ROE 6,03%. Sementara EPS 9,06. Selanjutnya, PE rasio 12,69. Semakin rendah PE rasio, maka semakin murah harga saham tersebut. PE rasio berubah-ubah seiring dengan harga pasar. Adapun BV 150,29. Maka PBV 0,77. Kita hitung harga wajar saham berdasarkan Graham number. Sebelumnya, fahami bahwa ada banyak pendekatan untuk menilai harga wajar saham. Semuanya bersifat subjektif berdasarkan keyakinan masing-masing. Lumayanlah baraya sadayana tambah sebel, daripada tidak dihitung sama sekali. Jadi harap bijaksana dalam hal ini. Adapun Graham number 9,77. Graham number diperoleh dari hasil perkalian antara PE ratio dan PBV. Berdasarkan nilai Graham numbernya, saham ini bisa kita anggap murah. Harga wajar untuk saham ini, berdasarkan Graham number standar 22,5 adalah 175, sehingga berdasarkan nilai wajar tersebut, saham ini masih memiliki ruang tumbuh atau room growth sebesar 52,17%. Sementara, selisih harga wajar dengan harga saat ini, atau yang lebih dikenal dengan margin of safety, adalah 34,29%. Mari kita lanjutkan dengan cash flow di kuartal ini. Aktivitas operasional minus 961,64 miliar. Adapun kas dan setara kas 1,46 triliun. Perusahaan tidak membagikan dividen, dan tentu saja ini bagus. Dengan tidak membagikan dividen, maka perusahaan akan lebih cepat bertumbuh secara ekuitas atau permodalan yang akan menaikkan nilai bukunya atau BV dengan lebih cepat. Maka, harga saham akan naik sejalan dengan nilai kenaikan nilai bukunya. Berdasarkan apa yang telah kami sampaikan, apakah saham ini akan menguntungkan di masa yang akan datang? Demikian video kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin mempelajari atau berinvestasi di pasar saham. Namun, kami ingin mengingatkan bahwa investasi di pasar saham melibatkan risiko, dan sebaiknya dilakukan setelah memahami sepenuhnya informasi yang tersedia. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga sukses dalam perjalanan investasi Anda.